Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridano Prihati Solehah di podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Dan tentunya seperti biasa saya akan menemani Anda semua selama 15 menit ke depan. Dan telah hadir di tengah-tengah kita semua yaitu panggilannya apa nih? Bang aja kayaknya Bang, supaya lebih akrab. siap. Baik, Bang Nurhalis Ansari. Ya, selamat pagi Bang. Apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Luar biasa, tetap semangat ya. Betul. Bang, bagaimana nih kabarnya setelah pulang dari Tanah Suci, Bang? Ya, alhamdulillah sepulang dari menunaikan ibadah haji, Baik. tambah segar, refresh, kemudian tetap bersemangat untuk Banjarbaru. Iya. Ada doa nggak kira-kira Bang di Tanah Suci untuk kota Banjarbaru ini, Bang? Ya, tentunya ada doa khusus untuk Banjarbaru. Mudah-mudahan kota ini memiliki banyak kebaikan, baik itu dari segi kotanya maupun dari penduduknya. Dan mudah-mudahan kota Banjarbaru semakin banyak perkembangan yang positif untuk masyarakatnya. Iya, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Sobat SKD, sebelum kita memulai ke topik kita pada hari ini, Bang, saya ingin memperkenalkan dulu bahwa Bang Nurhalis Ansari ini beliau adalah anggota Komisi 3 di DPRD Kota Banjarbaru. Betul, ya, Bang ya. iya. Nah, sebelum itu, Bang, saya mau minta penjelasannya dulu nih, Bang. Apa sih itu tugas dari Komisi 3 itu, Bang? Ya, jadi Komisi 3 ini komisi yang khusus menangani bidang infrastruktur pembangunan. Iya. Jadi mitra-mitra kerja kami dengan pemerintah kota, yakni SKPD terkait itu yang kaitannya dengan pembangunan di Kota Banjarbaru. Di antaranya ada Dinas PUPR, ada Dinas Perkim, ada Dinas LH, kemudian ada Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informasi, ada Bapeda, ada BPBD, dan juga ada DKP 3. Iya. Jadi itulah yang mitra kerja kami yang dalam kesehariannya kami bermitra dengan mereka melakukan fungsi-fungsi kedewanan, melakukan fungsi-fungsi pengawasan dengan mitra-mitra kerja kami di lingkungan kerja kami seperti itu. Termasuk meliputi tata kota tadi, Bang. Iya, betul. Bapeda kan segala macam itu. Iya. Baik, tentang tata kota nih, Bang. Iya. Banjarbaru yang saat ini dijuluki sebagai kota idaman, juga tentunya saat ini sebagai ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan setelah disahkan itu, Bang ya. Tentunya nih semakin banyak PR dari pemerintah Kota Banjarbaru sendiri, terlebih lagi tentang penataan kotanya ya, Bang ya. Nah, bagaimana Komisi 3 melihat arah pembangunan Banjarbaru dari sektor tata kotanya, Bang? Silahkan dijelaskan. Iya, jadi memang kita ada ada runtunan seperti RPJMD, kemudian ada RPJP yang memang menjadi acuan kita dalam pembangunan kota. Terakhir kita juga mengesahkan Perda tentang RT/RW. Jadi dalam penataan kota ini kita berharap Banjarbaru itu tidak menjadi kota yang kumuh, tidak menjadi kota yang semeraut, tapi bagaimana Banjarbaru bisa menciptakan citra yang baik sebagai kota yang modern, terutama di lingkungan di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, dan harapan kami Banjarbaru menjadi kota yang terdepan di Kalimantan seperti itu dan bisa terus berprestasi di tingkat nasional seperti itu. Untuk isi dari RT/RW itu sendiri apa nih, Bang, kira-kira? Ya, di dalam RT/RW sendiri diatur ya bagaimana zonasi, ada masuk zona hijau itu untuk kawasan-kawasan pertanian. Kemudian ada juga kawasan industri, kemudian ada perumahan, permukiman, perkantoran, dan sebagainya. Nah, ini memang sangat penting ya, sangat menjadi ruh dalam pembangunan Perda RT/RW ini, sehingga ketika kita bisa melahirkan suatu regulasi yang bisa mengatur perencanaan ke depan, nah ini yang akan menjadikan sebuah sejarah bahwa Banjarbaru dengan regulasinya menjadi kota yang tertata dengan rapi seperti itu. Bang, saya pernah ada membaca suatu berita nih, katanya Banjarbaru saat ini kehilangan apa ya, tanah sekitar 7 hektar, Bang. Yang asalnya 30.000. Jadi berdasarkan RT/RW terakhir memang ada selisih ya, jumlah luasan tanah yang tadinya 379 km persegi menjadi sekitar 305 km persegi. Nah, ini mungkin analisa kami ada perbedaan ukur
dengan yang sekarang dengan yang dahulu. Mungkin dahulu teknologi penghitungnya seperti apa, tentunya berbeda dengan yang sekarang. Tapi dari tinjauan kami di lapangan tidak ada perubahan patok. Tidak ada perubahan patok yang bergeser atau apa, tidak ada. Tapi memang ini mungkin metode perhitungan, pengukuran dan lain sebagainya ini mungkin yang berbeda zaman Banjarbaru lahir tahun 1999 dengan Banjarbaru di tahun 2023 sekarang. Nah, itulah yang sekarang sudah ditetapkan dalam Permendagri, luasan Banjarbaru sebesar 305 km persegi seperti itu. Yang sebelumnya 379 km persegi seperti itu. Iya, benar. Bang, ini kan sudah menjadi ibu kota ya. Tentunya pembangunan juga akan semakin pesat seperti perumahan juga. Nah, bagaimana dengan lahan-lahan seperti perkebunan yang mungkin nantinya akan habis gara-gara ini adanya pembangunan itu? Bagaimana tanggapan dari Komisi 3 sendiri, Bang? Jadi dalam pembahasan RT RW kami sudah juga menginventarisir hal-hal tersebut. Kami juga baru saja juga melahirkan namanya Perda LP2B. Perda LP2B ini adalah bagaimana kami bisa melindungi kawasan-kawasan pertanian yang nantinya tidak bisa berubah fungsi dari kawasan tersebut. Jadi sudah kami tetapkan kawasan-kawasan pertanian yang kebetulan ketika kami kaji, ketika kami teliti bahwa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian itu berada di Kelurahan Bangkal dan Palam. Nah, disitulah harapan kami tidak ada perubahan kawasan. Kita berharap di sana tetap menjadi lahan pertanian, dan kawasan-kawasan lainnya yang juga tidak masuk dalam kawasan pembangunan itu kita harapkan kita harus tertib terhadap kawasan-kawasan yang sudah ditentukan di dalam regulasi yang kita tetapkan seperti itu. Kalau jadi itu kita bentuk, kita pelindungi sudah dari awal gitu. Kalau misalnya nih Bang, tetap ada misalnya melakukan pembangunan itu syaratnya apa Bang kira-kira? Ya, tentunya dia akan merujuk pada RT RW yang sudah ditetapkan. Lalu kemudian melakukan proses perizinan dan sebagainya, tahapannya panjang. Yang kita harapkan juga pemerintah juga dalam hal ini yang sudah memiliki regulasi taat aturan. Jadi jangan juga mudah mengeluarkan izin, sedangkan tata ruang yang sudah kita atur itu dilanggar. Jadi harus sesuai aturan juga. Kami di DPD juga nanti melakukan fungsi pengawasan sehingga jalannya pembangunan di Kota Banjarbaru sesuai dengan regulasi yang ada. Seperti itu. Iya. Juga untuk masyarakat juga jangan mudah terpengaruh ya Bang ya, misalnya menjual lahan langsung seperti itu ya Bang ya, jangan sampai ya. Ya, satu sisi kami memahami ya faktor ekonomi yang kadang menuntut masyarakat untuk menjual. Tapi dengan adanya Perda LP2B itu ada bentuk perhatian, ada insentif untuk para petani, dan ada perjanjian yang memang tidak boleh berfungsi untuk dipindah menjadi lahan untuk pembangunan dan sebagainya. Nah, ini juga harus ditegakkan oleh pemerintah sehingga tidak semeraut dalam hal pembangunan, karena kita sudah ada kawasan penetapan ruang-ruang yang memang sesuai dengan peruntukannya. Bang, tentang yang melihat arah pembangunan Banjarbaru tadi dari sektor tata kotanya Bang, apakah saat ini sudah sesuai atau belum Bang dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini? Ya, memang kalau melihat pembangunan di Kota Banjarbaru tentunya ada rujukannya, ada rujukan ada RPJMD, ada RPJP, kemudian ada RT RW, semua sesuai dengan alur yang ada. Nah, tapi pada kenyataannya kadang ada saja pembangunan itu yang tidak merujuk pada aturan. Saya ambil contoh pembangunan ruko yang ada di Kota Banjarbaru. Itu kalau kita perhatikan banyak sekali halaman-halaman dari ruko tersebut dicor. Tidak dibuat bentuk serapan, sehingga kadang ketika curah hujan tinggi, air yang turun dari langit, ya kan, itu meluber ke jalan. Nah, ini bentuk hal-hal seperti ini, hal sepele memang, tapi dampak pembangunan ini karena tidak diperhatikan, akhirnya berdampak terhadap luapan air ke jalan-jalan. Nah, hal-hal seperti ini kami harapkan dengan adanya regulasi, kemudian supporting dari DPRD, kemudian pemerintah daerah, kita sama-sama lah menertibkan segala macam pembangunan sehingga pembangunan itu lebih terarah dan sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau misalnya kebetulan sudah dicor itu tadi ya Bang ya di depan ruko, itu bagaimana Bang kira-kira solusinya nih? Sebenarnya kami berharap pemerintah ada memberikan teguran kepada para pemilik ruko yang memang halamannya tidak
tidak ada serapan air ya. Kalau menggunakan kadang paving block itu kan ada masih bisa menyerap ke tanah. Atau dia membuat sumur resapan tersendiri di halaman ruko tersebut, itu bisa menjadi alternatif solusi dari limpahan air. Nah, tapi kadang kalau sudah dicor habis, ditutup, nah ini harus ada teguran sebenarnya dari pemerintah. Kami berharap kita harus tegas. Di zaman sekarang harus tegas, ada aturannya. Kalau tidak mentaati aturan, ditindak tegas. Seperti itu. Iya. Kemudian bagaimana arah pembangunan Kota Banjarbaru ini? Ya, dengan ditetapkannya Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, ini menjadi tantangan tersendiri untuk Kota Banjarbaru. Jadi ke depan memang Banjarbaru harus menjadi yang terdepan di Kalimantan Selatan karena status ibu kota ini. Boleh jadi kita baru berusia 23 tahun atau 24 tahun. Nah, tapi dalam hal pembangunan ke depan kita harus menjadi yang tercepat. Nah, apa indikatornya? Pertama, tahun yang lalu investor yang masuk ke Banjarbaru ini 400 kali lipat. Artinya sangat banyak para investor yang berminat melakukan pembangunan di Kota Banjarbaru. Kemudian pertumbuhan ekonomi Banjarbaru 7,9. Ini merupakan yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Kemudian di atas rata-rata nasional juga dalam hal pertumbuhan ekonomi. Berikutnya juga dari sisi IPM, kita Banjarbaru ini tertinggi juga di KASA. Nah, indikator-indikator tersebutlah yang membuat Banjarbaru memang layak sebagai kota masa depan. Artinya dalam hal pembangunan memang sudah benar-benar harus memiliki roadmap-nya, harus memiliki kajian sehingga setiap pembangunan itu bisa kita pertanggungjawabkan ke masyarakat, bisa kita pertanggungjawabkan dalam hal perencanaan dan sebagainya. Tapi ketika kita membangun sesuatu tanpa ada kajian, tanpa ada suatu penelitian, tentunya akan semeraut. Tapi kalau kita berbasis kajian, insya Allah lebih tertata dengan rapi. Ya, kita ambil contoh sekarang kalau dilihat kabel-kabel kan semeraut ya. Benar sekali. Nah, kita sudah menginisiasi perda yang namanya jaringan utilitas. Nah, itu bagaimana lebih kabel-kabel telepon, listrik itu lebih tertata dengan rapi. Apalagi sekarang investor masuk nih, menggelar fiber optik. Karena kan sekarang zamannya data nih, serba cepat. Nah, tapi satu sisi investor masuk, tapi kalau tidak ditata ya semakin semeraut. Kabel-kabel fiber optik itu yang bergelantung di udara itu. Tapi ketika Banjarbaru sudah memiliki regulasi jaringan utilitas terpadu, bagaimana bisa mengumpulkan satu kabel-kabel itu menjadi rapi seperti itu. Dan akan terlihat dari segi pembangunan dan infrastruktur kota lebih tertata dengan baik. Nah, harapan kita harus mengarah ke sana dalam hal pembangunan. Untuk yang kabel-kabel tadi Bang, saya sangat menarik sekali, benar sekali itu bahkan mungkin bisa jadi membahayakan masyarakat. Betul. Ya Bang ya. Itu apakah Bang sendiri ada melihat dari SKPD terkait misalnya untuk melakukan pembenaran itu kabel tersebut Bang? Kita melahirkan perda tersebut tahun 2021. Nah, jadi tinggal sekarang bagaimana dipersiapkan perwalinya, kemudian action dari masing-masing SKPD. Kami melihat kemarin tahun ini di rapat pembahasan Dinas Diskominfo ada menganggarkan untuk tiang bersama. Jadi nanti beberapa operator itu dalam satu tiang, tidak lagi berapa 5 tiang, 6 tiang dalam satu lokasi titik yang sama, tapi lebih dirapikan. Nah, kita mengapresiasi kalau ada sudah niatan dari pemerintah untuk bisa mengeksekusi dalam hal tata kota, tata jaringan dan sebagainya, sehingga kota kita tidak semeraut, tapi kota kita lebih tertata dengan rapi. Bahkan kadang Bang ada nih tiang-tiang listrik sendiri bahkan dicuri nih Bang. Bagaimana itu Bang? Jadi namanya tiang listrik tentunya menjadi nilai yang bisa dijual kan. Nah, ke depan memang dalam hal pengawasan pemerintah Kota Banjarbaru juga harus lebih ketat. Kemudian bagaimana kita menghadirkan kenyamanan, keamanan di kota. Jadi pembangunan itu tidak hanya pada orientasinya pada pembangunan, tapi bagaimana bisa menghadirkan kenyamanan, kemajuan kota, kecanggihan, apalagi era sekarang teknologi semua harus digitalisasi. Ya kan? Sudah zamannya seperti itu. Jadi istilah smart city atau Banjarbaru itu harus sudah selesai lah bab itu. Jadi bicara kota yang maju, kota yang sudah digital, dan itu semua harus
implementasi dalam SKPD. Contoh, SKPD jangan lagi pakai kertas seperti itu kan. Kemudian SKPD harus semua sudah digitalisasi. Jadi itu mengurangi biaya, anggaran dan sebagainya. Tapi semua terkoneksi, semua terintegrasi di antara SKPD itu. Jadi database itu lebih rapi seperti itu. Iya, benar sekali. Bang, saat ini bagaimana monitoring dan evaluasi tata ruang di 5 kecamatan? Iya. Kalau bicara 5 kecamatan, memang ada ketimpangan ya dalam hal pembangunan, tata ruang dan sebagainya. Kita lihat yang paling tertinggal kan Kecamatan Cempaka. Iya, benar. Tapi sebenarnya Kecamatan Cempaka itu memiliki hal yang unik sebenarnya. Uniknya kenapa? Ada kearifan lokal yang bisa kita jual ke masyarakat wisatawan ataupun masyarakat luar terkait Cempaka ini. Tradisional Cempaka itulah yang memang harus kita pertahankan. Walaupun di sana masyarakatnya misalnya tertinggal, kemudian menengah ke bawah dan sebagainya. Nah, ini justru kesempatan pemerintah Kota Banjarbaru untuk bisa melakukan percepatan pembangunan di Kecamatan Cempaka. Kemudian di Kecamatan Banjarbaru Utara dan Selatan karena berada di tengah kota, tentunya ini percepatan secara otomatis juga dirasakan oleh masyarakatnya. Ada Ulin dan kemudian Lianggang juga di ujung kan. Nah, itu dalam tata ruang itu ada kawasan-kawasan industri yang bisa membuat kawasan di Lianggang itu menjadi maju dan modern. Nah, khusus di Cempaka saya berharap ada campur tangan pemerintah, intervensi pemerintah untuk bisa memberdayakan masyarakat lokal untuk berdaya saing di Kota Banjarbaru. Walaupun memiliki khas Banjarnya itu, tapi itu memiliki keunikan dan menjadi nilai jual yang tidak ada di kecamatan lain. Nah, oleh karena itu pembangunan di Cempaka itu juga harus ada intervensi pemerintah. Jadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk anggaran, dalam bentuk pembangunan. Dan ini saya pikir bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Kira-kira pembangunan apa nih Bang yang harus ada di Kecamatan Cempaka itu? Saya melihat Cempaka itu bisa kita fokuskan dalam hal kampung wisata. Di sana ada Kampung Purun, ada kampung apa lagi? Pendulangan Intan. Pendulangan Intan, ada Geopark Meratus di situ. Kemudian apalagi namanya, ada kerajinan Sasirangan. Kita lihat UMKM Sasirangan tumbuh begitu pesat di Cempaka. Ada kuliner Banjar yang memang khas di Cempaka. Dan saya sangat tertarik sebenarnya dengan keunikan Cempaka itu, tapi bagaimana sekarang mendorong pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengakselerasi pembangunan di Cempaka dengan segala macam kearifan lokalnya dan keunikannya. Nah, ini yang masih kita belum lihat, bentuk keberpihakan anggaran dalam bentuk pembangunan pun masih belum terlihat lebih konkret di Kecamatan Cempaka. Tapi kita meyakini ke depan mudah-mudahan pemerintah Kota Banjarbaru bisa memberikan ruang, memberikan anggaran yang ibaratnya sepadan lah dengan pembangunan di kecamatan lainnya seperti itu. Bang, kira-kira Bang berapa anggaran yang diperlukan untuk pembangunan yaitu tentang penataan ruang ini Bang? Ya, bicara anggaran kita kembalikan sebenarnya kepada masing-masing SKPD. Jadi di masing-masing SKPD kan ada pos-pos tersendiri. Contoh di Dinas Pariwisata, bagaimana Dinas Pariwisata Kota Banjarbaru di Spora Budpark itu bisa mengembangkan kawasan Cempaka di sana sesuai dengan kebutuhannya, membangun kawasan Geopark Meratus, membangun rumah-rumah adat tradisional yang sampai sekarang masih ada. Tapi sampai sekarang belum ada keberpihakan. Ini saya diskusi langsung ya dengan masyarakat. Belum ada keberpihakan pemerintah untuk membuat keunikan rumah-rumah adat tersebut, kemudian melindungi cagar budaya dari kawasan-kawasan tersebut. Nah, kita berharap kita selalu mendorong dalam kesempatan rapat anggaran, kita selalu mendorong, kita mendukung untuk pembangunan di sana. Sehingga begini Mbak, ketika orang masuk ke Kalimantan Selatan, pertama kali itu kan kalau melalui udara pasti menginjakan kaki di Banjarbaru. Boleh orang berkeliling Kalimantan Selatan, berwisata di Kalimantan Selatan, di kabupaten tetangga lainnya, tapi bagaimana caranya menginapnya di Banjarbaru, berbelanja oleh-olehnya di Banjarbaru, kulinernya di Banjarbaru. Nah, daya tangkap inilah yang saya harapkan ada insting dari pemerintah Kota Banjarbaru memaksimalkan potensi ini, sehingga itu tentunya mendapatkan pendapatan asli daerah untuk Kota Banjarbaru. Apalagi kita kan tidak memiliki sumber daya alam, tapi kita memiliki sumber daya manusia yang bisa kita maksimalkan, sehingga produk-produk rumahan, produk-produk UMKM, home industry dan lain sebagainya itu bisa kita jual untuk menjadikan Banjarbaru menjadi memiliki daya saing di Kalimantan Selatan. Gitu.
satu lagi pertanyaan Ya, Bang sebelum siap. mengakhiri podcast kita pada hari Boleh. ini. Apakah Komisi 3 sendiri ada mendengar nih Bang pembangunan yang akan berskala nasional di Banjarbaru ini Bang? Ada, yaitu Geopark Meratus. Geopark Meratus. Kita pernah juga konsultasi dengan Kementerian Pariwisata terkait dengan Geopark Meratus ini. Seluruh kabupaten kota di Indonesia ini bersaing untuk mendapatkan dana dari pusat untuk pembangunan Geopark ini. Tinggal sekarang bagaimana kemampuan dari pemerintah Kota Banjarbaru untuk bisa melobi pusat agar anggaran dari pusat bisa turun ke Banjarbaru karena ini berebut. Nah, tahun ini yang mendapatkan bantuan dari pusat itu di Tanuhi, Geopark juga sana. Nah, kita berharap sebenarnya pintu gerbang Meratus ini sebenarnya ada di Pumpung Cempaka. Kita berharap kemampuan dari rekan-rekan di Pemko Banjarbaru ini di Dinas Purwokerto bisa menggali potensi bantuan dari pusat, dan kita berharap segeranya dana pusat itu bisa turun ke Kota Banjarbaru seperti itu. Baik, terima kasih Bang Nurholis Ansari. Rupanya waktu kita tidak banyak ya Bang ya. Akhirnya cukup sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bang sudah mau menyempatkan waktunya, sudah bisa berhadir di podcast kita pada hari ini. Saya juga mengingatkan kepada sobat SKD semuanya yang sudah menonton channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel suratkabardigital.com. Saya Ridano Prihati Soleha, mohon pamit undur diri, dan juga Bang Nurholis Ansari pamit undur diri juga. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati, Bang. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.